Buat kalian yang mau merakit atau punya motherboard ATX yang berukuran besar, ini adalah salah satu opsi casing keren nan murah dari brand Segotep. Tipenya adalah Flexi 3, dan selain kualitasnya yang cukup bagus, kompatibilitas Segotep Flexi 3 ini juga cukup oke guys. Misalnya seperti di maksimum CPU cooler head atau tinggi CPU cooler kalian bisa sampai 162 mili. Kemudian maksimum graphic card length atau panjang VGA bisa sampai 310 mm. Dengan berbagai fan base dan drive base yang tentu saja bisa mendukung rakitan kalian supaya lebih kelihatan oke. Nah, sekarang kita akan langsung unboxing dan kita review singkat ya. Kalau kalian lihat casing dari Dark Flash yang namanya Leo, itu tampang depannya mirip banget ya dengan Segotep Flexi 3 ini. Simple, elegan, full mesh, warna hitam, jadi airflow intake nggak perlu diragukan lagi ya. Karena dia benar-benar lubang dari atas dan bawah. Nggak cuman itu aja, bahkan bagian sampingnya dia masih ngasih lubang lagi guys. Dan bagian samping sini, kabel manajemen juga bukan tipe yang ada gundukannya, jadi oke banget. Untuk sisi tempered glass, ini nggak semuanya full tempered glass. Jadi bagian PSU cover nggak ditutup oleh tempered glass. Ya, cuman ada 3/4 di bagian atas aja dengan thumb screw berbahan metal ini guys. Coba saya buka dulu. Oke, tempered glass bening dengan ketebalan yang cukup tebal ya ini ya. Dan di bagian lubang bautnya pun ada karet dampernya, jadi nggak langsung beradu antara metal dengan tempered glass. Di sini kita juga mendapatkan selembar kertas installation manual yang bisa kalian baca-baca kalau bingung cara merakit di casing yang satu ini. Seperti yang tadi saya bilang, casing ini support motherboard ATX. Nanti akan saya coba pasang motherboard ATX di sini dan kita lihat seperti apa. Kemudian secara luasan ya, atau panjang dari belakang ke depan, menurut saya nggak terlalu panjang ini. Bodinya cukup compact, hanya dia menang tinggi aja. Dan di sini juga ada tulisan SSD guys. Berarti ini adalah dudukan SSD. Di baut dari sini SSD-nya dipasang di belakang. Ada dua dudukan. Nggak harus SSD ya, ini pokoknya storage 2,5 inci. Harddisk pun juga bisa. Kemudian di bagian bawah atau bagian top PSU cover, ini juga ada lubang dudukan untuk fan 12 cm kali 2 seperti layaknya casing pada umumnya. Dan di bagian atas juga sama. Ini bisa dilihat dari begini aja ya biar lebih jelas. Ini kita dapetin filter mesh untuk exhaust bagian atas. Dan lubang bautnya yang di bagian atas ini tipe yang bisa digeser-geser. Nice, pastinya support IO water cooling 240 juga. Di sini juga ada front panel alias top panel karena posisinya di atas. Mulai dari yang bagian depan ini ada tombol power, LED indikator, kemudian ada reset, ada USB 2.2, mic dan headphone yang terpisah, dan USB 3 yang biasanya warnanya biru ya. Ini dia warnanya hitam nih untuk USB 3-nya. Nah, balik lagi di bagian dalam. Sepertinya nggak ada yang aneh atau kalau ada kelebihan tertentu ya. Biasa aja semuanya. Lubang-lubang untuk jalur kabel juga oke, kecuali yang di bagian atas guys. Ini sih kayaknya agak sempit ya. Jadi ini ada baut yang paling atas, ini jaraknya dengan mesh bagian atas ini cuma 2 jari. Mungkin kisaran 2,5 sampai 3 cm. Jadi kalau kalian pasang IO water cooling harus diperhatikan apakah mobo kalian bakalan nabrak dengan IO water coolingnya atau enggak. Tapi kalau untuk fan dengan ketebalan atau space seperti ini udah cukup lah. Kita lanjut lihat di bagian belakang. Bagian belakang standar, nggak ada yang istimewa. Ini ada lubang untuk fan 12 cm aja, nggak bisa 14 cm yang bisa digeser-geser atas bawah. Kemudian di bagian bawahnya ada 7 slot PCI expansion yang tipenya sekali pakai buang, bukan yang removable, bisa dicopot dipasang lagi. Dan di sini juga ada kunciannya standar dengan thumb screw yang bisa digeser-geser seperti ini untuk merapatkan PCI Express atau biasanya VGA card kalian. Dan di bawah ini lubang power supply standar. Oh ya, untuk bagian depannya kita lihat
isinya ya seperti apa. Membukanya seperti biasa dari bawah sini. Wah, agak keras guys. Nah, bagian belakangnya seperti ini, polos. Dan saya suka sih tipe yang front covernya seperti ini. Maksudnya adalah front panelnya nggak ditaruh di bagian front cover. Jadi kalau kita copot front covernya, nggak ada kabel-kabel yang menjuntai, yang mengganggu, yang bikin front cover ini lebih susah untuk dicuci. Kalau bisa benar-benar lepas begini kan enak. Di bagian dalamnya kalian bisa lihat nih, ini desainnya agak unik ya guys, dia agak menjorok ke dalam. Ini mungkin supaya kita bisa pasang fan di sisi luar, di sini nih. Biasanya kan beberapa casing dipasang di sisi luar sini nggak bisa, dia harus dipasang di sisi dalamnya. Jadi akan memotong clearance untuk panjang VGA card atau clearance apapun itu yang di dalam sini. Ini kayaknya sih bisa dipasang di luar kecuali IO water cooling pastinya, karena bakalan terlalu tebel. Kalau fan sih masih bisa. Dia emang sengaja diberi cekungan seperti ini, lubangnya pun banyak. Opsinya bisa kalian pilih sendiri, naik turun. Nah, untuk bagian depan udah, kita lanjut ke bagian kabel manajemen. Kita buka dulu. Bottom screw-nya ini agak susah tadi nyopotnya guys. Dan ini kita dapetin side cover yang cukup tebel. Standar lah untuk casing low budget. Di bagian dalamnya ini space untuk kabel manajemen. Kalian bisa lihat dan nilai sendiri. Cukup tebal dan oke lah. Nggak terlalu sempit. Yang jelas kalau kalian pakai power supply dengan flat cable udah pasti nyaman lah untuk space seperti ini. Karena udah cukup longgar. Di sini bisa kalian lihat ini ada kabel front panel menjuntai yang warnanya hitam full flat dengan beberapa colokan standar seperti HD audio, front panel, tombol-tombol, dan USB 3. Dan juga kita dapetin satu set ini ya, baut ya. Ada di depan, nggak kelihatan. Nanti akan saya zoom di kamera aja. Ini kita juga dapetin baut yang tipe panjangnya guys. Tapi cuma berapa biji nih baut panjangnya? Cuma 2 biji. Nggak tahu nih kenapa kok cuma dapat 2 biji. Dan bahkan kita dapetin spare untuk karet damper yang ada di temper glass ini tadi nih. Oke, kita lanjut lagi dah. Di bagian samping sini tadi udah ya dibahas di depan. Ada dudukan untuk SSD. Kalau yang di sisi sini nggak ada. Jadi dia dudukan storage 2,5 inci kali 2. Dan di bawah masih ada lagi dudukan storage untuk hard disk dan SSD. Hard disk atau SSD, sorry. 3,5 inci kali 2 atau 2,5 inci kali 1 dan 3,5 inci kali 1. Di mix seperti biasa. Kemudian untuk jarak dengan power supply pun menurut saya ini agak sumpek. Nanti akan saya tampilkan di video saat power supply terpasang supaya kalian bisa melihat jarak kalau misal power supply terpasang kabelnya bakalan seperti apa di dalam sini. Oke, jadi mungkin itu aja di bagian dalam cover power supply dan bagian kabel manajemen cukup oke. Dan di bagian bawah, casing ini punya 4 kaki-kaki yang cukup tinggi berbahan plastik dengan lapisan EVA foam anti-slip supaya nggak licin kalau ditaruh di meja. Dan ini juga ada baut-baut yang ada beberapa opsi lubang. Jadi ini untuk drive bay-nya kalian bisa geser ya. Di bagian bawah sini kalian bisa geser drive bay-nya lebih posisinya ke depan supaya ada headroom untuk kabel-kabel power supply kalau kalian pakai power supply yang agak panjang. Dan FYI ini juga ada filter, mesh filter yang model cantolan aja begini ya, simple banget nih, ala-ala casing low budget. Oke, mungkin gitu aja ya, nggak ada lagi yang bisa dibahas. Yang jelas kualitasnya cukup lumayan bagus. Dan desainnya juga keren, simple, minimalis. Nah, di antara brand-brand yang sering dipandang sebelah mata, termasuk Segotep ini, menurut saya Segotep adalah salah satu brand yang terbaik ya. Karena bukan cuma harganya yang low budget, tapi kualitasnya juga masih diperhitungkan. Oke, jadi mungkin sekian aja review casing Segotep Flexi 3 kali ini. Saya Hendy, pamit dulu dan makasih udah nonton.